لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi kita akan syukur dan tahmid kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya, karunia iman, karunia iman. Semoga menjadi amal yang diterima Allah SWT. Kita sampai ke cabang iman yang ke-34 ya. Menjaga lisan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. 33 itu bersyukur ya kepada Allah SWT. Oke, kita syukur sudah kan ya. 34 ya, hifdzul lisan, menjaga lisan dalam perkataan. Salah satu dasar hukum dari cabang iman ini Alhamdulillah minasyaitonirrajim di surat Al-Ahzab ayat 35 was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur, laki-laki jujur dan wanita jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Hai orang yang bertakwa, yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Janganlah kamu bersikap mengerti apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Isra ayat 36. Faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi idh jaa'a. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang membohongkan Allah dan membohongkan dengan kejujuran, yakni kebenaran yang ketika datang kepadanya. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran, yakni Rasulullah, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang membuat kebohongan atas Allah, mereka orang-orang yang tidak beruntung. Hadis Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birr wa inna birra yahdi ilal jannah. Dan panjang ya, semuanya kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Wa inna rajula yasduqu hatta yuktaba indal ghaibi. Pasti seorang laki-laki jujur sampai disebut oleh Allah dirinya sebagai orang yang jujur. Hadis Rasulullah, man yadmanu li ma baina lihyihi wa ma baina fakhidhihi wa ma rijlaihi adwallahu jannah. Siapa yang bisa menjamin padaku apa yang ada di antara dua janggutnya, yakni lisan, dan ada dua kakinya, yakni kemaluan, adwallahu jannah, maka saja dia surga. Hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maksudnya beriman kepada Allah dan hari akhir, dalam berkata baik atau diam. Ya. Bab tentang menjaga lisan dari hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Ada dua yang disebut tidak berguna. Yang pertama, yang masuk kategori haram. Itu contohnya bohong, terutama bohong kepada hal-hal yang paling pokok, yakni membohongkan Allah, yakni tidak percaya Allah, membohongkan Rasulullah, terus berbohong atas Rasulullah. Itu namanya bohong. Semua orang kategori bohong. Itu semua kategori dosa, gitu, haramnya, yakni hal yang tidak berguna masuk kategori dosa atau masuk kategori haram. Terus bohong kepada sesama, termasuk riba, termasuk namimah, dan lain sebagainya. Yang kedua, hal tidak berguna yang tidak masuk dalam kategori haram, tapi tidak berguna. Ngomong gak jelas, itu namanya, kalau yang kelas namanya GJ, ngomong gak jelas. Ini gak jelas manfaatnya. Nah,
Nah di konteks ini mungkin aplikasi di kita hari ini kan lisan tidak ada, tinggal tulisannya. Tulisan nggak jelas, kayak gitu tuh kalau sekarang di media sosial nggak ada isinya, apalagi yang bersifat kedustaan, ya. Nah ini secara hukum, yakni seorang Muslim menghindari segala macam bentuk perkataan. Jadi kalau kita kiaskan untuk kita sekarang, segala macam bentuk tulisan yang tidak berguna, baik yang haram atau yang tidak haram, tapi masuk kategori tidak berguna. Jadi kalau mau detailkan ya, ada yang masuk kategori haram, ada yang masuk kategori makruh. Sesuatu yang tidak berguna tidak harus haram, karena ada sesuatu yang haram tapi sudah masuk kategori tidak berguna. Ini oleh orang mukmin lewat cabang iman ke-34 dihindari. Ini kita bersyukur karena cabang iman ke-34 ini untuk konteks sekarang ini memang sangat penting dan penting. Karena kita masa informasi, semua orang bisa memberikan informasi. Nah, ini makanya tadi kiasnya dulu lisan, sekarang turunannya berarti tulisan. Semua orang memiliki media masing-masing. Ada media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, pet, apalagi itu sekarang. Maksud kata anak-anak, Facebook itu udah badan dulu. Facebook itu generasi kita. Kalau generasi anak-anak udah nggak pakai itu. Tahu tuh pakai apa lagi? Ada dalam itu anak-anak canggih-canggih. Kalau dulu kan kalau kita foto kan yang ditampilkan kan wajahnya. Dan pasti kalau orang dulu kalau foto kan aneh, lurus tegak, nggak pakai gaya-gaya. Sekarang kalau foto udah lebih, bukan sekedar senyum, enggak. Yang difoto itu belakangnya. Ini belakangnya. Bukan foto depannya, belakangnya. Jadi luar biasa. Oke ya, sekarang dasar hukum tadi dasarnya sudah diketahui ya. Jadi minta itu tadi ya. Jangan. Nah itu aja. Bisa. Nah, secara tadi beberapa dasar hukum yang disebutkan Imam Baihaqi di kitab ini tadi kan ada yang terkait dengan hal yang paling mendasar, yakni membohongkan Allah. Man adzlam man iftara 'ala Allah kadzib. Itu artinya hal yang tidak berguna yang paling besar ya urusan dengan Allah, yakni membohongkan Allah. Ya ini kan atas dasar kekufuran yang ada di hati keluar kata-kata membohongkan Allah. Jadi Allah membohongi Allah, bukan membohongi Allah, membohongkan Allah, yakni tidak percaya kepada Allah. Ini la yuflihu, tidak beruntung. Tadi juga disebutkan misalnya wa kadzdzaba bisidq, membohongkan kejujuran, yakni termasuk yang dibawa oleh Rasulullah. Sedangkan orang mukmin itu membenarkan Rasulullah, membenarkan kebenaran yang ditangkan yang dibawa oleh Rasulullah. Ini adalah beberapa sifat orang kafir, termasuk bertemu juga sifatnya orang munafik. Tapi ada hal yang lebih bawah daripada itu. Misalnya tadi hadis yang inna sidqa yahdi ilal bir. Ini sudah jujur yang lebih umum, tidak langsung kait dengan Allah. Hari-hari. Ini juga bagian dari yang dipesan oleh cabang iman ke-34. Yakni menghindari kebohongan antar sama. Kalau kepada orang sama aja tidak boleh, apalagi kepada Allah. Makanya orang yang tidak melaksanakan nadar itu hukumnya dosa. Dia harus kafarah puasa 3 hari. Kenapa juga? Karena membohongi Allah. Kadang gini, kalau saya begini nanti saya akan ini dan itu. Nah, terus Allah kasih, terus dia nggak melaksanakan, namanya bohongi Allah. Makanya dosa. Makanya harus kafarah 3 hari puasa. Misalnya kan kalau saya bisa nikah sama fulan, nah
saya akan puasa sebulan. Udah dapat terus nggak puasa, tapi kan bohong. Jadi nadar itu kan ingin dapat duluan, terus dikasih kok nggak melaksanakannya. Demikian tadi juga lebih sederhana lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Sini sudah tidak bicara tentang masalah bohong atau tapi bicara baik. Baik itu sudah agak lebih cair daripada istilah sidq. Ini yang saya sebut sebagai tidak selalu yang tidak berguna itu masuk kategori haram. Ada yang belum haram tapi sudah tidak berguna, enggak baik. Bicara enggak baik. Ini berarti kaitannya dengan etika. Mungkin masuk kategorinya makruh. Atau bisa jadi nanti kalau dilihat secara hukum bahkan mungkin enggak masuk makruh, sebenarnya belum. Masih di bawahnya makruh, ini bahkan itu sebenarnya. Cuman bagi mukmin sudah tidak ada manfaatnya, meskipun belum makruh sekali. Jadi ini batasannya. Jadi kalau kita emang pendekatan cabang iman itu kita di pendekatannya bukan sekedar hukum. Kan kalau hukum itu boleh nggak boleh. Terkadang ada kasus-kasus itu sebenarnya bukan wilayah hukum, bukan fikih, tapi itu wilayah akhlak. Bahkan lebih dari itu wilayah makna. Jadi sesuatu meskipun tidak haram, bahkan kalau perlu tidak makruh, tapi nggak ada gunanya. Misalnya kan ngobrol panjang lebar nggak jelas. Itu kan kalau dicari hukumnya bukan pada isya, ngobrol sore-sore atau siang-siang. Itu kan kalau dicari hukumnya mungkin belum makruh, tapi nggak ada maknanya. Itu dihindari. Bayangin ya. Nanti kalau begini nih, saya ingin secara hikmahnya ini, cabang iman ini hanya kasih ruang kepada mukmin, perkataannya itu bermakna. Ya, bahasa lain, perkataannya atau tulisannya berbobot. Perkataan atau tulisan itu menjelaskan kualitas seseorang. Atau kalau lihat para ulama-ulama yang sangat alim, pasti punya ungkapan-ungkapan yang berbobot sekali. Ya puncaknya seperti yang Allah berikan kepada Rasulullah, namanya jami'ul kalim. Perkataannya itu sederhana, tapi maknanya luas. Itu kan terus makanya kalau orang itu teliti belajar hadis Rasulullah, sekira tidak tahu, meskipun ini tidak semua ulama punya, yang punya kayak gini itu Imam Daruqutni sama dalam paling itu Imam Bukhari. Jadi mereka berdua ini dikasih ketajaman tentang bahasa Rasulullah. Jadi meskipun dia belum tahu rawinya, itu bilang ini bukan bahasa Rasulullah. Dia tahu proses bahasa Rasulullah. Karena bahasa Rasulullah itu unik. Kan kalau kita dalam standar bahasa rata-rata, termasuk di bahasa Arab, itu kan bahasa biasa, maknanya biasa. Itu kebanyakan orang, betul ya. Bahasa rumit, maknanya hebat. Sastrawan Arab. Kalau Anda tahu sastra-sastra Arab, itu bahasanya setiap kata pasti kita buka kamus. Karena bahasanya memang tidak biasa, nggak biasa dipakai orang. Dia pakai bahasa yang sangat khusus. Kalau sastrawan sini ya sastra 45 enggak. Semakin kesini semakin cair bahasanya di sastra di sini. Dulu sebelum 45 itu bahasa rumit kan. Siapa? Di atasnya Hamka. Itu, nah Quran kemudian hadis Rasulullah itu bahasanya itu mudah, maknanya kuat. Nah, itu yang terbaik, bahasa itu begitu. Tapi Quran itu orang biasa pun bisa paham Quran. Tapi maknanya itu tak terkira maknanya. Nah ini ulang lagi ya. Jadi mukmin atau muslim diajarkan dalam berkata atau menulis itu hanya satu ruang, berbobot, bermakna. Sedangkan tulisan atau pernyataan orang menunjukkan kualitas seseorang dengan bahasa lain. Kalau mukmin
terikat dengan pernyataan atau tulisan yang berbobot, berarti dia harus membobotkan diri, atau akhirnya tidak buat pernyataan apa-apa, atau tidak ngomong. Waliyakul khairan lahu, biasa. Secara komunal masyarakat, maka mukmin itu kumpulan orang-orang yang pernyataannya, tulisannya berbobot. Berbobot gak jadinya masyarakat. Hari-hari ini nanti ada kaitannya dengan cabang umum ke-74 pada ujung. Itu lebih luas daripada pernyataan, karena 70 ini 34 sama 74 itu 74 ini 34 itu artinya 74. Karena 34 khusus masalah pernyataan. Kalau 74 semuanya, mukmin menghindari semua hal yang tidak bermanfaat, baik pikiran, makanan, pakaian, tindakan, apa saja, pokoknya yang tidak ada nilainya itu dihindari. Cabang umum ke-74. Makan nggak berguna. Berarti kalau bukan mukmin sejati, kalau makannya nggak jelas, makan kok kolesterol. Lah apa itu makan kolesterol? Itu yang sebenarnya minyaknya sudah hitam, terus digoreng, terus dimakan, itu makan kolesterol, makan nggak berguna. Ini dasar yang tidak. Jadi 34 ini adiknya 74, beda 40 cabang. Nah itu kalau begini ceritanya, terus membesar, maka rio rendah di antara mukmin dan bisa diketangkap orang yang tidak beriman. Ini adalah kumpulan orang yang sangat-sangat berbeda. Memilih kata, memilih pernyataan, memilih tulisan. Ini lagi-lagi kejadiannya berbeda. Jadi akhirnya orang sembarang bicara, sembarang menulis, apalagi kalau sudah megang media sosial, sembarangan. Jadi istilahnya itu, jagat informasi itu isinya sampah. Dan kita sekarang masuk di dunia ini, dan jagat informasi isinya sampah. Ini nanti berbeda sekali dengan penghuni surga. Penghuni surga itu jagat informasinya berbobot. La lagwa wala ta'fid. Tidak ada hal yang tidak berguna dan juga tidak ada dosa. Jadi damai, orang kan omongnya baik semua, berbobot. Karena dulu memang orang ini berbobot. Begitu di surga, tempatnya kumpulan orang berbobot. Kalau di dunia ini kan ahli neraka sama surga kan nyatu jadi satu. Bahkan yang ahli neraka bisa kuasa atas yang ada surga. Jadi ini pesan yang luar biasa untuk kita semua. Pesan untuk tidak berkata atau menulis yang tidak berguna. Gitu ya. Nah, pemahaman akan hal ini berdampak mempersyaratkan kita banyak hal. Yang pertama, kalau kita ingin bisa berkata atau menulis yang berbobot, yang pertama berarti memiliki ilmu cukup sehingga setiap pernyataannya didasarkan kepada ilmu. Karena yang masuk kategori dosa tadi, karena yang haram tadi ya, membohongkan Allah, membohongkan Rasulullah, terus membohongi Allah, terus berbohong, ghibah, namimah, dan yang haram-haram, yang makruh-makruh tadi ya, berkata yang tidak pada isya, apa tadi yang makruh-makruh, atau bahkan yang mubah-mubah, termasuk kalimat-kalimat yang tidak baik itu makruh. Misalnya tidak sampai caci makian, tapi kaitannya sudah tidak baik. Jadi fal yakul khairan itu sebagiannya hukumnya makruh. Kalau katanya syaram dulu, misalnya kayak bersuara menyebut sebagian kebun binatang, tapi bukan caci makian bentuknya. Kalau caci makian hukumnya haram, tapi kalau tidak caci makian
yang tidak sampai. Nah itu pertama untuk ilmu yang cukup. Jadi ini karena kan lisan atau tulisan itu kan sebenarnya ekspresi dari isi pikiran. Kalau isi pikirannya memang segitu ya pasti segitu. Makanya memang tidak bisa dihindari. Setelah kita bisa cek kalau kita aktif di media sosial, itu memang kapasitas otak seseorang itu diwakili oleh tulisan. Anda tidak akan bisa meminta orang tamatan SMA sebaik tamatan perguruan tinggi, emang nggak bisa. Apa itu sebalik? Makanya ini salah satu tantangan kalau Bapak jeli terhadap perilaku orang yang kerja di luar semuanya bisa jadi tamatan SMP. Itu Anda ngomong apa dia paham apa, itu biasa, betul nggak kira-kira? Bagi orang yang ada, apalagi S2, S3, bagi dia namanya ilmiah, bagi orang SMP namanya rumit. Apa sih ngomong apa aja sih? Ini kan ilmiah baca. Atau dibalik, bagi orang ini itu berbobot, bagi ini namanya ngomong kayak gitu diomongin apa sih? Paham ya? Jadi ilmu itu memang sangat mudah. Bayangin aja kalau masa ilmu agama pun tidak diisi, kira-kira bobotnya gimana jadi apa? Jadi ini yang berarti kembali ke cabang iman. Talabul ilmu, cabang iman keberapa? Menurut ilmu 20 kan ya, 21. Tapi itu masalah Quran. Oh iya, ini ke 18 setelah bab menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya modal kendali emosi yang baik. Karena ini bab, makanya sampai Rasul mengatakan siapa yang menjamin aku terhadap apa yang ada di antara janggutnya, yang lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan, saja dia surga. Untuk menjadi bilang syirik itu kan bisa kerjaan lisan 1-2 kata, kufur, murtad 1-2 kata. Dan demikian kalau dia bisa menjaga lisannya 1-2 kata menjadi sebab dia masuk surga. Jadi perkataan luar biasa. Dia juga menjerumuskan orang ke neraka paling bawah gara-gara perkataan. Bisa juga membuat dia naik sebaik-baiknya gara-gara perkataan. Karena kalau disebutkan pada lisannya kalimat-kalimat pikir Quran dan lain sebagainya. Jadi punya kendali emosi. Dan ini menjadi tantangan, terutama sudah ketika situasi informasi sudah sangat membesar begini ya, semua orang berhak memberikan informasi, kendali emosi. Nah yang ketiga, perlu memiliki namanya, kalau dalam bahasa kita namanya skill bicara kalau di konteks lisan, atau skill menulis. Karena ada, bisa jadi memang begitu kayak bicaranya, memang kasar, maki-maki, bagi dia dianggap nggak apa-apa. Ini namanya kan skill komunikasi atau skill bicara. Sehingga nanti ada pilihan kata. Ada sebagian orang yang merasa tidak berbuat dosa, berbuat salah, lebih karena itu hari-hari. Memang hari-hari isinya memang. Jadi kalau nggak bohong, nggak nipu, itu nggak puas. Mungkin dalam bahasa mereka namanya bergaul bercanda. Kalau tidak nyebutin kebun binatang, itu nggak ramai. Memang hari-hari. Kalau nggak tinggi suaranya, itu namanya udah nggak baik kan, nggak tinggi suaranya. Kan termasuk masalah intonasi dan sebagainya. Ini perlu memiliki skill atau budaya berbahasa yang baik. Nah, ini bagi mukmin itu mendapatkan contoh yang luar biasa baiknya dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan beberapa contoh ya. Di konteks susunan kata, Rasul memiliki susunan yang disebut dengan jami'ul kalim. Kalimatnya itu simpel, maknanya besar, bobotnya tak terkira. Ya. Sepanjang hidupnya Rasul tidak pernah berbohong, tidak pernah kejebak. Semua yang masuk kategori hal dalam perkataan sepanjang hidupnya, bahkan sebelum jadi Rasulullah. Jadi memang sejak awal dikasih oleh Allah kemampuan kendali lisan yang luar biasa baik. Dan memang tipe-tipe orang hebat. Kalau anda lihat tipe-tipe, nanti itu kita bahas di manfaat-manfaat dari cabang iman.
Kita juga dapati Rasulullah bahkan lebih daripada itu. Apa itu? Intonasi Rasulullah, volumenya Rasulullah itu kalau bicara nggak cepat sekali, juga tidak lambat sekali. Kata layas rutu sardan, kata Aisyah. Jadi tidak sampai nggak ada koma, kayak gitu. Nggak begitu Rasulullah bicara. Rasulullah baca diulang 3 kali dan kita paham sekali. Intonasinya ya, atau intonasi. Volumenya, kata Anas, lam yakun Rasulullah sallam sakhauban fil aswaq, wala sakhauban fil aswaq. Nabi bukan orang yang bersuara tinggi di pasar. Di pasar saja tidak suara tinggi, apalagi tidak di pasar. Ini volume ini itu menunjukkan kualitas orang. Di dunia ada 3 volume dalam hal bicara. Tinggi sekali, kasar namanya, sedang, lembut. Ada kategori bawahnya. Nah, yang paling baik itu yang tadi, lam yakun sakhau, lembut. Tapi ada di bawahnya lagi kalau mau berbisik. Biasanya orang menakut. Jadi kalau yang kasar itu disebut dengan, kalau dalam konteks para budayawan namanya budaya pinggir. Kalau dalam bahasa Arab itu miliknya orang Badui. Orang Badui itu kalau bicara setengah meter pun suaranya tinggi. Nggak jauh juga Badui sama di sini. Kalau orang gunung kan semeter aja suaranya tinggi. Karena apa? Ya memang biasanya tinggi. Orang gunung, orang pantai yang suara tinggi. Kembali. Jadi orang Badui itu makanya waktu datang ke Rasulullah itu ya emang langsung berurut gitu nggak pakai gitu. Dia kan orang Badui. Sampai sekarang orang Badui emang begitu. Nah, ini Rasulullah itu praktekkan namanya orang kota. Meskipun kota sama Badui kalau waktu zaman Rasul itu beda. Orang kota orang berperadaban. Kalau sekarang orang kota bisa tidak berperadaban dalam desa. Jadi istilah kota sama kalau Badhu itu desa. Asli maknanya Badhu itu desa yang belum ada perkembangan. Kalau Madinah, makanya Madinah itu yang sudah berperadaban. Cirinya salah satunya itu kata-katanya, intonasinya. Orang Badui kasar, gak pakai etika. Makanya datang ke Rasulullah langsung dicekek. Itu cara mintanya begitu bagi dia. Rasulullah nggak kaget, memang begitu cara komunikasinya. Itu minta itu nyekek gitu, minta. Jadi bukan Pak minta, itu orang kota. Nah, sekarang kalau di sini kalau kota desa gimana? Kota desa versi waktu sejarah Rasulullah SAW. Itu intonasi Rasulullah itu tidak tinggi, menunjukkan budayanya tinggi sekali. Dan sampai sekarang masih ada perusahaan yang suaranya tinggi, memang perusahaan yang nggak bagus biasanya. Perusahaan acak-acak. Tapi kalau yang standar ada, bahkan ada training komunikasi, perusahaan bagus. Diajarkan ini. Belum, misalnya pilihan tema. Antum kalau lihat hadis Rasulullah itu tidak ada yang kita nyebutnya apa? Ngomong nggak jelas, gitu. Ada nggak kira-kira? Semua isinya luar biasa. Satu, misalnya ada hadis Rasulullah itu yang saya sampai terngiang-ngiang satu, tentu semuanya ya. Tapi ada satu hadis misalnya, kan ada 3 pesan itu. Ittaqillah itu makunta wa adbil sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. 3 pesan Rasulullah. Bertakwa dimanapun kau berada, ikutilah keburukan dengan kebaikan maka menghapusnya, berakhlaklah dengan akhlak yang udah. Hidup itu 3 ini udah. Orang yang simpel lagi hadis Rasulullah, la dharara wa la dhirar. Udah. Cuma 3 kata. Tidak ada mudarat untuk diri sendiri, juga tidak boleh ada mudarat untuk orang lain. Nah, itu menjadi dasar hukum agama kemana-mana. 1 kali la dharara wa la dhirar. Kita memiliki contoh yang luar biasa dari baginda Nabi. Semoga kita bisa berikan meneladani Rasulullah di konteks komunikasi verbal, berarti ungkapannya mendekati benar, baik, tersusun
tersusun rapi, intonasinya rendah dan lain sebagainya. Nah yang kedua, di bidang tulisan ya kita juga kalau bisa status memang yang baik, yang bagus, yang tertib dan lain sebagainya. Oke ya. Apa kira-kira manfaat dari budaya ini? Ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa manfaat dari budaya ini? Tadi kan saya sebutkan tadi di mukadimahnya. Kalau pilihan satu-satunya manusia mukmin itu berbicara dan menulis yang berbobot, berarti kan jagat informasi masyarakat muslim itu bermanfaat, gitu ya. Dan ini akan mengasah kapasitas mukmin hanya ada di ruang itu, ruang komunikasinya. Tidak boleh keluar daripada itu. Jadi ruang komunikasi mukmin hanya ada di situ. Dan ternyata kualitas komunikasi itu menunjukkan kapasitas seseorang. Ulang lagi ya, komunikasi seorang itu menunjukkan kapasitas seseorang. Semakin berbobot, semakin tinggi kapasitas seseorang, semakin berbobot komunikasi seseorang. Makanya Anda akan lihat bahkan kalau di level publik, pimpinan-pimpinan di negara mana pilihan katanya jauh-jauh di atas pimpinan negara-negara berkembang. Itu pada level pimpinan. Anda kalau lihat pembicaraan pimpinan-pimpinan di Amerika atau di Inggris, negara-negara maju, itu pilihan katanya luar biasa. Itu yang standar. Kalau saya pernah di kedutaan ya, jadi saya tahu etika diplomasi itu dahsyat sekali. Jauh Pak, jauh sekali. Diplomat negara maju itu emang keren banget. Pantas dia menang. Gak terpancing emosi, pilihan katanya. Jadi kalau bicara dengan tamu itu ada Padahal kategori departemen di sini yang paling bagus departemen luar negeri di bab etika, karena dia kan memiliki standar etika luar negeri, etika bersama antar bangsa. Kalau Anda kunjung ke departemen yang paling bagus departemen luar negeri di bab apapun, bahkan acara-acara kecil sekalipun itu standarnya bagus. Segitu-gitunya kalau dibanding dengan diplomat yang negara maju masih sangat jauh. Ini, nah, jadi kita diajarkan sebuah profil masyarakat yang berbobot, yang ditunjukkan komunikasi yang sangat berbobot. Demikian juga komunikasi yang berbobot itu juga mengasah bagian terpenting daripada kapasitas atau kapabilitas seorang, yang namanya leadership seseorang. Semakin tinggi leadership, kapasitas leadership ya, kemampuan kepemimpinan seorang itu, maka semakin efektif komunikasi. Nah ini ada penelitian yang menarik dilakukan oleh salah satu lembaga penelitian di sebuah perusahaan, karena sebenarnya assessment itu. Jadi semua tim itu di-assess tingkat leadershipnya, karena sekaligus juga menjadi assessment nanti menempati posisi-posisi. Ditemukan bahwa leadership di perusahaan itu dibagi menjadi 5 kategori. Ternyata memang ini langsung masuk. Kategori paling tinggi itu 5, kategori paling rendah itu 1. Nah, yang menarik, yang kata nomor 1 ini banyak sekali bicaranya, terus cenderung tinggi suaranya dan panjang lebar. Yang menarik juga tingkat respect dari anggotanya tidak begitu. Dia ternyata, ini padahal tidak diketahui posisi jabatannya, dia ternyata kepala satpam, kepala bukan satpamnya. Dan yang terakhir tadi yang punya kewajiban itu ternyata memang kepala direksi. Jadi para direksi memang cenderung bicaranya tertib, teratur, tidak banyak. Ini yang saya ingin katakan bahwa
Komunikasi seseorang itu menunjukkan kapasitas leadership. Nah, ketika kita kembali ke doktrin kita, ketika kita dituntut memiliki leadership yang baik, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi, maka pembicaraan atau komunikasi itu menjadi sangat penting. Ruang kita ternyata di situ hanya yang bermanfaat. Ya. Sekarang implementasi di atasnya. Bermanfaat ini bertingkat, bermanfaat dan lebih bermanfaat. Paham ya? Nanti berarti kaitannya dengan 3 hal. Sama-sama manfaat, ada yang lebih bermanfaat. Betul ya? Berarti namanya afdal dan fadil. Ada paling lebih utama atau paling utama dan yang utama. Nah, kita tingkat manfaat yang harus ada di dalam setiap komunikasi kita itu sebisa mungkin terus naik. Karena kita terikat hukum peningkatan. Betul kan? Level garis merahnya tidak bermanfaat. Yang paling bawah garis merah itu namanya haram. Di atasnya makro, di atasnya mubah yang tidak bermanfaat. Kan ada mubah yang bermanfaat. Oke ya. Berarti kita harus masuk yang kalimat-kalimat mubah yang bermanfaat. Naik yang masuk kategori sunnah. Naik yang masuk kategori wajib. Wajib ini nanti ada diambil yang paling utama. Makanya ada sahabiyah, saking puyengnya urusan komunikasi ini atau bicara ini, maka dia hanya berkata Al-Quran. Dia hafal Quran. Kalau ditanya apa saja, jawabnya ayat Quran. Nah, kebetulan yang diajak bicara paham, jadi bisa menangkap. Tadi apa, ada apa tadi, dia ngambil aja ayat Quran. Itu berarti maknanya itu. Segitu-gitunya. Nah, jadi kita sudah ya, insya Allah sudah pindah dari ruang tidak bermanfaat pindah ke bermanfaat. Nah, bermanfaat ini berlapis. Nah, kita semoga bisa meningkat. Nah, sehingga nanti lahir semakin tambah umur, semakin bijaksana. Semakin tambah umur, semakin sedikit bicara, tapi sangat berbobot. Bukan sebaliknya, semakin tambah umur, semakin cerewet. Udah cerewet gak berguna. Urusan sambal aja ribet dari pagi sampai sore. Oh tadi gak masalah sambal, Ki kok jadi cerewet sih Ki? Semoga selamat. Kan ada 2 kategori ini orang di lapangan. Ada orang tambah umur, tambah bijak, tambah mempesona, betul ya? Ada tambah umur, malah tambah ruwet, betul ya? Tambah umur, tambah ruwet, tambah cerewet, tambah rewel, tambah enggak comel mulu ngomongnya, sudah berubah, cerita mulu. Mungkin dulu tidak ada yang pernah dengerin kali. Semoga kita tidak terjebak pada satu situasi di mana akan ada situasi semakin tua seseorang semakin ingin didengar pembicaraannya, sehingga butuh orang yang mendengarkan, gitu kata ayat gitu. Enggak, kalau dia bisa nata dirinya, semakin itu semakin bijak, semakin baik, semakin simpel dan lain sebagainya. Nah ini kalau budayanya begini, semakin berbobot, semakin gitu ya, insya Allah. Ini luar biasa. Semoga Allah SWT berikan kita kemudahannya untuk hanya berkata baik, bahkan yang lebih baik dan berbobot. Kita lanjut ke cabang 5. Karena ada udah waktunya. Supaya kita lihat cabang berikutnya luas apa enggak ya. Cabang 35. Sebab ke-35 luas sekali. Saya bacakan dulu beberapa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah beritahu kepada kalian berikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Hal yu'addil ladzi tumina amanatan, adalah orang yang diamanai
addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khawanik. Tunaikan amanah pada yang berikan amanah padamu dan jangan khianati yang berkhianat. Terhadap mengkun ini bahwa munafik 3 perkara. Jika hal itu ada pada seorang maka dia munafik wa insaf meskipun dia puasa meskipun dia salat. Wa za'ama anna muslim dan dia mengklaim bahwa dia muslim. Man idza haddatha kallama orang yang berbicara bohong wa idza wa'ada akhlafa kalau berjanji menselisih berkata itu bina ketika dia amanah dia bab amanah ini luas ya. Ini amanah ada 2, ada amanah Allah kepada kita dan ada amanah antar manusia. Amanah kepada Allah kepada kita yang paling tinggi namanya amanatul Islam. Kan itu ya, sudah disebutkan oleh Allah. Allah tentang amanat as-samawati wal ardi baina minha farqa minha wa hamla al-insan. Kita sodorkan amanah ini kepada langit dan bumi dan mereka tidak sanggup. Manusia mengambilnya padahal daluman jauh. Ya. Sudah disebut oleh Allah Taala kelakuan yang banyak manusia. Jadi kan apa sih bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang lain? Sama. Jadi kan sama dari atom-atom itu disusun ada jadi batu, disusun ada yang jadi atom-atom plutonium, ada yang disusun jadi manusia. Jadi daging, jadi apa, semua zat-zat semua jadi satu. Terus dikasih otak, mikir deh. Ada yang otak paling. Kalau secara fisik buatan makhluk yang lain. Bahkan sebenarnya kalau hitung-hitungan secara yang paling kuat jin sebenarnya. Kuat jin. Kalau kan yang dikasih otak itu manusia sama jin. Dibanding jin lebih kuat. Dibanding lagi yang malaikat, yang paling kuat. Jadi kalau 3 kelompok orang manusia ini yang dikasih berpikir ini, dia sebenarnya yang paling lemah manusia. Cuman Allah memilih Rasulnya dari manusia. Ini akhirnya boleh dia itu mulia. Kalau Rasulnya jin, yang kafir-kafir langsung diangkut ke laut, susupin, mungkin gitu. Kalau kan jin dia. Nggak usah pakai strategi perang kelamaan bahasa. Nah, dia kan jin. Rom datang terus Islam lama, terus digedein. Nah, dia takut lah jangan. Dia nggak bisa berubah. Tapi Allah pilih Rasulnya itu jadi jenis manusia. Dan itu kita nggak sadar bahwa itu adalah bagian dari hal penting dari konstelasi hidup manusia. Makanya berulang min anfusikum. Itu maksudnya dari diri manusia. Bukan dari makhluk yang lain. Padahal manusia yang Rasul ini disuruh juga berdakwah kepada jin. Makanya Rasul dikasih kemampuan bisa komunikasi, bisa jin. Ini manusia mengambil amanatul Islam. Nah, terus nanti ada amanah yang Allah berikan kepada manusia. Contohnya amanah jabatan, amanah harta. Kita amanah ini, amanah pasangan, amanah anak, dan itu nanti harus ditunaikan. Yang kedua amanah manusia terhadap manusia. Nah, itu yang amanah itu dititipin, dipasrahin, diapa. Nah, mungkin nanti lebih detailnya kita bahas di pertemuan berikutnya karena akhirnya panjang lebar. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.